Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal sosok Kurt Kafka. Siapa itu Kurt Kafka? Kafka lahir di Berlin, tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Tahun 1910, ia bertemu dengan Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler. Bersama kedua orang ini, Kafka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Pertanyaannya, apa itu aliran Gestalt? Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau konfigurasi. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi satu kesatuan. Psikologi Gestalt merupakan satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Bingung? Sederhananya begini. Aliran Gestalt hadir sebagai kritik terhadap aliran strukturalisme yang didirikan oleh Wilhelm Wundt. Pandangan Gestalt menolak analisis terhadap penguraian jiwa ke dalam elemen-elemen yang lebih kecil. Karena dengan begitu, makna dari jiwa itu sendiri sebagai kesatuan akan berubah, sebab bentuk kesatuannya telah hilang. Menurut para ahli Gestalt, seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat di lingkungannya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kita bisa mengibaratkannya seperti melodi. Melodi memiliki kualitas sendiri yang berbeda dengan kualitas suara yang dihasilkan oleh berbagai alat musik yang menjadi unsur melodi tersebut. Kita bisa menguraikannya satu persatu. Mungkin ada biola, piano, klarinet. Tapi ketika kita uraikan satu persatu, maka melodi tadi yang merupakan kesatuan dari seluruh alat musik menjadi kehilangan maknanya. Kurang lebih seperti itu. Pandangan pokok psikologi Gestalt berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebulatan, suatu unity, atau suatu Gestalt. Kurt Kafka merupakan pendiri dari aliran ini bersama dengan dua orang lainnya. Kemudian sumbangan apa sih yang sudah diberikan Kafka untuk dunia psikologi? Sumbangan Kafka terhadap psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar antara lain jejak ingatan atau memory traces adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak itu. Seperti percobaan yang pernah dilakukan oleh Katona pada tahun 1940. Jadi pada saat itu ada dua kelompok subjek yang mengikuti percobaan. Kelompok subjek pertama diberikan secari kertas berisi tulisan 15 angka, kemudian diperintahkan untuk mempelajari angka itu selama 15 detik. Setelah subjek mengamati deretan angka itu,
Mereka diminta menulis kembali urutan angka itu secara benar tanpa melihatnya. Kebanyakan subjek hanya mampu menuliskan sedikit angka secara benar. Kemudian, kelompok subjek yang kedua diminta untuk melihat pola angka itu. Jadi, kelompok subjek yang pertama hanya diminta untuk mengamati dan mempelajari, sementara kelompok yang kedua itu diminta untuk memerhatikan pola atau bentuknya. Setelah melihat deretan angka itu, subjek ini mengatakan, ini adalah jumlah kuadrat dari angka 1 sampai 9. Subjek yang mampu melihat pola itu pun mampu menulis kembali deretan angka dengan benar, bukan hanya saat eksperimen, tetapi juga setelah seminggu dan sebulan setelah eksperimen, bahkan lebih. Jadi itu salah satu contoh dari teori jejak ingatan atau memory traces. Kemudian, perjalanan waktu berpengaruh terhadap ingatan. Perjalanan waktu tidak dapat melemahkan, tetapi menyebabkan terjadinya perubahan jejak. Karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Kemudian latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Kontribusi Kafka yang paling terkenal tertuang dalam 2 karyanya. Yang pertama, Pertumbuhan Pikiran pada tahun 1921. Kemudian yang kedua, Prinsip Psikologi Gestalt 1935. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Kafka sebagai individu ataupun sebagai pendiri Gestalt adalah pilar fundamental psikologi modern. Kafka tutup usia pada tanggal 22 November 1941 di Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat, setelah memberikan banyak warisannya pada dunia. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.